Sesaat lagi Anda akan menyaksikan VVIP bersama Depok Maju dipersembahkan oleh Di bawah kepemimpinan Bapak Supyan Suri, Depok siap mewujudkan visi dan misi dengan slogan Bersama Depok Maju. Dengan semangat Bersama Depok Maju, Kota Depok berkomitmen menghadirkan kenyamanan bagi warganya tanpa melupakan pentingnya ruang terbuka hijau dan potensi lahan pertanian. Depok memiliki luas wilayah 200,29 km persegi dengan jumlah penduduk 2.024.664 jiwa. Kota ini sering menjadi perbincangan di media sosial karena dikenal sebagai kota yang penuh dengan hal-hal unik yang justru membuat kota ini lekat dengan kata viral. Lalu, seperti apa perkembangan Depok hari ini dan seperti apa sosok di balik upaya mewujudkan kota yang lebih maju, nyaman, dan sejahtera? TV, apa kabar? Selamat datang di Kota Depok, sebuah kota yang terus tumbuh dan berkembang di tengah dinamika kawasan penyangga ibu kota. Dan sosok VVIP yang kita temui saat ini adalah Bapak Supyan Suri selaku Wali Kota Depok. Ya, saya ingin mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal lebih dekat sosok pemimpin di balik berbagai kebijakan dan juga perubahan dari kota ini. Seperti apa Depok di bawah kepemimpinannya dan bagaimana sosok Bapak Supyan Suri di balik jabatan yang saat ini sedang beliau emban. Langsung saja bersama saya Permatasari Harhab, ini dia VVIP Kompas TV bersama Wali Kota Depok. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Pak Supyan? Kabar baik, sehat baik. Oh, senang banget nih pagi ini saya sudah bersama dengan Bapak Supyan Suri selaku Wali Kota Depok. Pagi-pagi, ini masih pagi ya, masih pagi sekitar jam 7 pagi. Iya. Saya jadi malu nih, saya datang ke Bapak dalam keadaan tidak siap olahraga, tapi Bapak lagi olahraga kayak gini. Siap. Ini emang setiap pagi seperti ini, Pak? Nggak rutin tiap pagi sih, tapi minimal setiap Jumat saya wajibin teman-teman ASN buat olahraga. Jadi mereka pagi wajib olahraga, hanya saja kan ada kebijakan WFH. Jadi yang wajib olahraga yang memang wajib datang. Yang WFH di rumah saya minta para kepala perangkat daerahnya memonitor benar-benar olahraga atau enggak. Oh, dan seru loh, Bapak itu olahraga ternyata ada trainernya juga di belakang, ada coachnya. Iya. Biar nggak salah ya, ya Kang ya. Ya biar nggak salah-salah ya, tetap sehat ya. Tapi Bapak kalau misalnya, boleh nggak cerita sedikit gitu, sebelum Bapak melakukan kegiatan kantor tiap harinya, tapi biarpun ini rutin ya, setiap Jumat ASN diminta untuk olahraga, tapi kalau sehari-hari juga olahraga nggak? Olahraga, jadi memang cuma kan memang yang fokus bener buat olahraga. Saya kan banyak hobi nih Mbak, jadi termasuk juga olahraga di luar. Oke, apa lari, aja nih, gitu lari apa aja? Ya kadang saya tenis, kadang motoran. Waduh, Ya. padel nggak Pak? Padahal nggak, padahal belum keracun sama padel saya. Nanti saya racunin. Padahal belum saya. Oke, sehat ya Pak kalau kayak gini ya? Alhamdulillah, ASN alhamdulillah. juga ikut olahraga. Amin, Jadi amin. biarpun misalnya harus saya WFH, tapi diminta untuk tetap aktif Ya. di wilayah balai kota ini. Jadi nggak cuma di rumah aja, tapi tetap sehat juga. Iya, amin. Oke, Pak, boleh cerita sedikit nggak sih Pak? Kita cerita sedikit tentang pribadi Bapak lah. Oke, Bapak, siap. Gitu ya. Perjalanan Bapak dari sebelumnya adalah seorang birokrat, kali ini menjadi seorang wali kota Depok. Iya. Nah, itu seperti apa? Ya, pertama saya alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ya, STPDN, saya keluar 99. Tugas pertama saya di Kota Bekasi, terus permintaan orang tua, bapak saya dulu kepala desa. Jadi beliau pengen udahlah balik ke Depok gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol waktu itu, saya sekda, saya ngomong Pak Sekda, beliau mengizinkan, almarhum Pak Dudung namanya. Jadi saya pindah ke Depok. Ya dalam proses perjalanan birokrasi sama lah seperti birokrasi yang lain, baik. Nggak pernah berpikir satu hari jadi apa, jalanin aja tugas sehari-hari gitu. Jadi mulai dari staf, jadi sekretaris kelurahan, jadi ya Happy? Jadi sesuatu yang harus jalanin dengan hati ya? Iya, jadi nggak kepikir juga sampai pada
jadi kepala dinas terus jadi sekda. Jadi nggak berpikir sampai jadi wali kota. Cuma begitu jadi sekda, dari perjalanan itu saya lahir, saya besar, saya selama ini hampir 25 tahun mengabdi di Depok. Rasanya saya tahu apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Depok. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus ditambah? Jadi memang kita mulai dengan Bismillah. Semoga nanti alhamdulillah juga bagus juga hasilnya Depok gitu ya Pak ya. Nah sekarang kan kita lagi ada di Balai Kota, Taman Balai Kota. Ini merupakan fasilitas umum yang ada di sini gitu ya. Kita lihat di sini kayaknya sepertinya tidak hanya ASN saja, tapi juga warga masyarakat Depok bisa menikmati ini. Sebenarnya ada nggak peningkatan yang dilakukan oleh Pemkot Depok sendiri untuk fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh warganya di sini? Ya, khusus untuk lapangan ini mungkin kesempatan Mbak Inanya ya, saya nyampaikan ke warga Depok, mohon maaf yang mungkin selama ini masih terus secara rutin menikmati Balai Kota buat olahraga, buat jogging, buat jalan kaki dan yang lainnya. Karena di 28 April ini kami akan tutup sementara tempat ini karena kita mau renovasi. Oh, diperluas lagi kah? Diperluas dan dipercantik ya. Ya, jadi kita mau perluas dan percantik karena saya melihat animo masyarakat besar sekali, kadang-kadang ini sampai penuh. Jadi yang mau olahraga nggak benar-benar bisa maksimal. Makanya kita mau tambahin trek ini yang lebih di bawah ini kita akan tambahkan trek biar yang nanti mau lari serius istilahnya bisa di luar, yang sekedar jogging bisa duduk-duduk sini, di atas gitu sini ya, gitu ya. Termasuk ini saya udah mempertimbangkan sepertinya agak berat buat kita merawat rumput ini. Jadi kita mau ganti rumput sintesis saja. Oh baik. Jadi lampunya terang, rumput sintesis kita tengah, sekelilingnya tetap rumput biasa. Baik, tapi kalau untuk fasilitas umum di luar Taman Balai Kota ini seperti apa? Fasilitas umum kita masih concern ke infrastruktur. Ai pernah dengar nggak ada sawangan kubro? Oh iya tahu. Itu udah kayak yang kubro apa sugro gitu kan? Ya. Oh, udah kubro udah parah banget. Parah banget nih sawangan kubro ini menjadi PR kita. Saya informasikan warga Depok, tahun kemarin alhamdulillah kita udah bisa bebasin jalan Engram namanya sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sawangan kubro. Tahun ini kita akan bangun fisiknya. Nanti insya Allah dengan rekayasa lalu lintas yang dari Sawangan akan masuk ke jalan yang baru kita buat, yang dari sini akan jalan satu arah. Jadi mudah-mudahan satu langkah itu kalaupun masih kubro nggak kubro banget gitu. Tapi masalahnya gini, lewat atau lepas dari Sawangan kubro dan sugro gitu itu kan viral juga ya, itu terkenal di kalangan kita-kita. Daerah mana nih, Sawangan kubro atau sugro gitu. Nah, Depok sendiri itu tidak pernah lepas dari namanya kata viral atau viral. Nah, itu gimana Bapak menanggapi dinamika Depok yang apa-apa viral? Contohnya ya Pak, maaf nih, CFD Depok itu juga viral. Terus Lebaran juga viral. Bahkan banyak sekali hal-hal yang kontroversi itu terjadi ada di Depok. Itu gimana Bapak menanggapinya? Kalau saya secara secara pribadi atau sebagai wali kota ini jadi satu kebanggaan ya. Kebanggaan karena ya biar bagaimanapun terlepas mungkin hal-hal yang misalkan sawangan kubro ya jadi masukan buat saya gitu karena itu concern saya menyelesaikan itu ternyata bukan hanya concern saya, concern masyarakat Sawangan walaupun polanya jadi viral gitu ya, jadi viral. Yang kedua ya saya akhirnya menduga-duga jangan-jangan emang yang suka memviralkan sesuatu banyak yang tinggal di Depok gitu ya. Maksudnya kita mengalahkan kota-kota lain yang lebih tua, lebih besar ya. CFD kita juga berapa kali diangkat kan, nggak cuma sekali gitu. Jadi ini yang ya bersyukur mudah-mudahan semangatnya buat kita, saya yang dapat amanah masyarakat bisa maksimal mengubah yang viral negatif menjadi yang positif. Nah, berarti adakah kemungkinan hal-hal yang viral itu juga bisa dimasukkan ke program Bapak gitu ya ke depannya, karena kan sebagai ajang promosi juga Pak? Ya, mungkin nggak? Sangat mungkin. Pertama tadi saya cerita Sawangan, kedua kemarin ada teman seniman yang nyanyikan lagu Margonda, dia membandingkan Margonda dengan daerah-daerah lain. Margonda, oh Margonda, kau jantung kota yang merona, jalannya lebar, begitu megah, tempat terukir cerita indah. Itu kan menjadi concern kita bagaimana melakukan pemerataan pembangunan di Kota Depok sehingga orang Depok di Margonda, di Cinere, di Sawangan, di Bojongsari atau di Tapos merasa
terperhatikan. Gitu. Wah memang ya terkadang tuh yang sesuatu yang viral itu positif negatif, gitu ya kan. Tanggapan orang juga ada positif negatif. Tapi Bapak juga mencoba untuk hal-hal yang mungkin agak bertentangan kita jadikan aja jadi hal-hal yang positif, misalnya sebagai ajang promosi juga, gitu ya Pak. Ada satu lagi yang menarik di Kota Depok adalah tim manusia unggul. Maung. Tim Maung Asri ini. Nah, itu tujuannya apa Pak? Dibentuknya pembentukan dari tim Maung ini? Jadi gini, itu juga nggak lepas dari hal-hal yang sifatnya viral tadi. Selama ini kan kita bekerja di masing-masing tupoksi berbasis perangkat daerah. Jadi ada petugas damkar sendiri, petugas kebersihan sendiri, petugas PUPR sendiri, petugas Pol PP sendiri, gitu ya. Jadi di saat ada yang viral itu ngebel dengan segala urusan, ada sampah liar, ada pedagang kaki lima yang melanggar bahu jalan, ada lalu lintas yang macet, saya harus ngubungin satu-satu nih, gitu. Jadi kalau di kebersihan saya ngubungin Kadis Kebersihan, masalah Pol PP saya ngubungin Pol PP. Dari situ akhirnya juga arahan Pak Presiden terkait tentang mewujudkan kota yang aman, sehat, resik dan asri ya, aman, sehat, resik dan indah. Ini juga nggak lepas dari monitor se-Kota Depok gitu, artinya buat kami di kota, sehingga akhirnya kita bentuk tim manusia unggul yang tugasnya pertama keliling Depok melihat hal-hal yang tidak pas, ada yang melanggar atau ada sampah yang dibuang sembarangan, itu menjadi tugasnya Maung, termasuk juga mendengar aspirasi dari masyarakat. Hal-hal yang viral langsung tim Maung yang jalan duluan. Jadi kalau misalnya ada yang buang sampah sembarangan di daerah ini bisa langsung hubungi tim Maung itu. Mereka kan ada 2 tim, keliling timur barat. Jadi mereka akan keliling terus, dan di dalamnya itu Mbak Ai ada yang dari teman dari Pol PP, ada yang dari Dinas Kebersihan, ada yang dari PUPR dan juga ada yang dari Damkar dan dari Dishub. Jadi mereka bergabung di situ. Mereka bergabung di situ, mereka keliling. Dan satu lagi di sini, selain tim Maung ada pembagian 300 juta untuk masing-masing rukun warga. Nah, ini bagaimana untuk memastikan pembagian itu agar merata dan sesuai gitu Pak pembagiannya? Ya, kalau ini bagian kebijakan yang kita ambil, karena saya melihat selama ini banyak, Depok ini kan ada 2 kelompok masyarakat ya, kalau boleh dikelompokkan istilah. Di sisi perumahan ada perumahan umum atau perumahan kampung, ada juga yang perumahan komplek atau berbasis perumahan pemukiman ya. Nah, jadi 2 kelompok ini yang selama ini banyak warga-warga yang boleh dibilang tinggal di perumahan merasa belum terperhatikan untuk dari pemerintah kota. Selama ini boleh dibilang jalan perkampungan yang diperbaiki, saluran di perkampungan, sementara yang di perumahan tidak terperhatikan. Itu satu. Yang kedua, banyak permasalahan-permasalahan di lingkungan warga itu yang harus iuran dengan untuk nih ada saluran rusak, mereka harus iuran benerin gitu. Nah, dari situ kita melihat ini pembangunan harus juga merata dan dirasakan oleh semua masyarakat. Makanya dari 900 kurang lebih 928 RW kita alokasikan anggaran dana 300 juta per RW, kita plotting berbasis program yang memang dibutuhkan di masing-masing RW-nya. Jadi nggak semua ini untuk apa, itu terserah RW-nya berembuk dengan RT mengelola untuk apa, apakah kebutuhan drainase, apa jalan yang menjadi lingkungan, atau mungkin pengelolaan sampah. Pasti nanti ada laporan, seperti apa, dan peningkatan gitu ya, peningkatan yang tadinya tidak baik jadi lebih baik dengan anggaran yang tadinya belum ada jadi mereka punya gitu. Tapi ngobrolin tadi saya ada tim manusia unggul atau tim Maung itu, kalau saya terjun langsung atau melihat tim Maung saat ini tuh jam-jamnya mereka lagi ada nggak Pak? Boleh, mereka udah mulai berjalan hari ini. Nanti saya coba hubungin, tapi mohon maaf saya nggak bisa nabiin, nggak apa-apa ya? Nggak apa, tapi saya boleh terjun langsung sama tim Maung? Boleh. Nanti ikut gabung di mobilnya juga boleh. Asik. Baiklah kalau gitu saya sementara Bapak masih mau melanjutkan aktivitas pagi ini dulu, saya mau jadi manusia unggul dulu. Oke, baiklah. Makasih ya. Terima kasih Pak. Kota Depok terus bergerak maju menghadirkan inovasi demi kenyamanan dan keamanan warganya. Salah satunya melalui kehadiran tim Maung Asri Kota Depok. Maung Asri, manusia unggul, aman, sehat, resik, dan indah menjadi simbol aksi nyata di lapangan. Dengan sigap, tim ini menjaga ketertiban, merespon permasalahan, serta menata lingkungan kota agar tetap bersih dan nyaman. Lebih dari sekedar tim,
Mereka adalah wujud komitmen untuk menciptakan Depok yang aman, tertata, dan layak huni bagi semua. Tim Maung Kota Depok hadir untuk Depok yang lebih baik. Ya, kalau sebelumnya saya udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Wali terkait tim Maung Asri yang bertugas untuk membersihkan atau membantu menjaga kebersihan dari Kota Depok. Kali ini saya mau terjun langsung bergabung sama tim manusia unggul ini. Halo, Mas Sakti ya? Siap. Apa Pagi, kabar, Bu? Mas? Alhamdulillah. Ih, sehat. jangan manggil Ibu. Oh iya. Panggil Ai aja. Iya, Tadi Bu kan Ai. sebelumnya saya udah ngobrol-ngobrol sama Pak Wali terkait tim manusia unggul Asri Betul. ini yang bertugas Iya. untuk menjaga kebersihan Kota Depok lah gitu Betul. ya, agar tetap Iya. bersih, asri, sehat dan lain-lain gitu Iya. ya. Iya. Tapi kalau saya ikut terjun langsung di sini sambil ngobrol boleh? Boleh? Udah Boleh. siap terjun langsung? Udah siap, tapi sebelum saya terjun mau tanya-tanya dulu, Boleh, boleh ya? boleh. Sebenarnya seperti apa sih, Mas, peran dan juga mekanisme dari kinerja tim Maung Asri ini untuk menjaga Kota Depok agar tetap rapi, bersih, sehat, pokoknya oke lah gitu. Oke, siap. Ya sebelumnya terima kasih Mbak Ai, bahwasanya tim Maung Asri ini khas akan dua hal. Yang pertama yaitu menerima laporan atau aduan dari masyarakat, dan yang kedua adalah kita patroli. Kita jadi keliling juga. Patroli, Kak. Setiap hari 24 jam kita patroli terbagi atas 2 tim. Begitu. Jadi selain menerima aduan masyarakat terkait adanya hal-hal gangguan atau masalah di lingkungan, baik itu sampah liar, PJU yang mati, atau mungkin jalan yang kurang baik dan segala macamnya, kami terima aduan itu, kami rekap dan kami datangi serta kami tangani dan kami sampaikan hasil laporan secara terbuka kepada masyarakat. Paling sering laporannya apa? Paling sering itu sekarang nih ya, yang paling lagi sering banget yaitu adalah pembakaran sampah liar. Ya, pembuangan sampah liar seperti ini, ya kan? Lampu penerangan jalan yang mati, dan juga mungkin jalan-jalan berlubang. Oke. Tantangan terbesar untuk menjaga Kota Depok agar tetap asri itu apa? Dengan Tantangan. banyak laporan itu tadi lah. Oh iya. Tantangan terbesar apa? Kalau kami tim Maung melihat tantangan ini bukan sebagai hambatan, namun sebagai peluang gitu. Mungkin kadang-kadang pemerintah atau dinas bisa luput tuh dari hal-hal yang nggak terpantau oleh dinas. Namun itulah peluang kita saat kita komunikasi, bangun komunikasi dengan masyarakat, sambil patroli, sambil mengedukasi, banyak tuh ternyata hal-hal yang mungkin luput dari kita, dan alhamdulillah dengan komunikasi yang baik dengan dinas-dinas terkait bisa diselesaikan hal-hal tersebut. Alhamdulillah. Jadi lebih Alhamdulillah. bersih ya Depok Lagi bersih, ya. lebih bersih Kalau lagi. saya ngobrol sambil bersih-bersih boleh? Boleh? Ya. Boleh? Ya. Siap. Ya. Tapi sebelumnya Pakai apa nih? Bu Ai pakai Hah? APD dulu ya, Baik, biar boleh. safety. Oke? Boleh. Siap. Ya. Kami siapkan dulu. Sip. Oke, kita bersihkan sampah liar ini. Baik. Nanti kita tutup, kita segel. Baik, nah Yuk, ini kita oke. udah siap mau sambil bersih-bersih. Ya. Dan saya juga mau tanya sekaligus sama Mas Sakti, Ya. respon masyarakat seperti apa sih dengan adanya tim Maung ini? Ya, respon masyarakat baik di lapangan maupun di kertas ya, dari Oke. respon-respon di medsos, tentunya alhamdulillah kami sangat didukung. Oh karena gitu? ya, Ini ditaruh karena di mana nih? di tempat di mobil sampahnya. Oh, Nanti baik. bisa Boleh? diangkut. Nah, oke. Oh, jadi respon masyarakat oke dengan adanya tim Maung ini? Oke, Mbak Ai. Aha. Tercermin dari interaksi di medsos, Oke. medsos Tim Maung. Aha. Di situ banyak masyarakat yang alhamdulillah merasa puas dengan banyaknya masalah-masalah mungkin yang luput dari pandangan, Aha. bisa terselesaikan melalui segmen lapor Tim Maung. Nah, tapi sekarang gini, peran masyarakat itu sendiri seperti apa? Pasti Nah, kan mereka juga harus iya. turut serta dong Betul, menjaga betul, lingkungan. betul. Nggak mungkin Betul. mengandalkan tim Maung terus-menerus. Nah, itu seperti apa saat ini? Yang pertama, masyarakat ini jadi mata telinganya pemerintah dengan adanya Tim Maung. Karena mereka bisa menyampaikan laporan secara bebas. Oke. Secara bebas, dan juga melihat masalah-masalah yang mungkin luput dari lingkungan, dan kemudian kami akan selalu ajak tuh masyarakatnya nanti di lokasi pembersihan untuk turut serta menjaga lingkungan. Karena tadi tuh khasnya Tim Maung adalah edukasi dan interaksi kepada masyarakat. Oke, tapi apakah sejauh ini masyarakat Kota Depok itu sendiri sudah punya kesadaran penuh untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya? Ya, cukup ada, kesadaran tersebut cukup ada, Aha. dan itulah yang sedang kami tingkatkan lagi. Oke. Via media sosial juga ada nggak edukasi? Ada dong, edukasi gitu? ada. Ada. Kemarin kami juga dari Dinas Lingkungan Hidup baru membuka namanya webinar. Webinar tentang pengelolaan sampah dari rumah gitu. Alhamdulillah cukup antusias diikuti oleh masyarakat serta kampanye-kampanye
baik di media sosial maupun saat tim maung berkeliling di lokasi-lokasi juga kami galakan untuk bisa melaksanakan pemilahan dari rumah dan juga mendukung Go Green. Oke. Sudah ada perubahan yang dirasakan dengan adanya tim maung ASRI ini yang menjaga kebersihan Iya. dan juga Iya. tatanan Kota Depok agar lebih Iya. baik lagi? Ya alhamdulillah secara physically atau secara perubahan yang bisa dirasakan secara visual udah banyak Kak. Karena tim maung nggak cuma ngurusin sampah aja, namun juga kadang PJU yang mati atau taman yang tidak tertata atau jalanan yang kurang mulus itu juga udah banyak tuh. Tentunya dengan dukungan dari dinas-dinas terkait, yang kami ajak berkolaborasi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan akhirnya masyarakat bisa melihat sendiri hasilnya secara visual. Oke. Satu lagi, Ya. support dari Pemkot Depok sendiri untuk tim maung Ya. agar bisa tetap menjaga ini semua jadi lebih baik. Oke, Pemkot Depok supportnya udah sangat luar biasa. Ini kalau kita lihat petugas-petugas tim maung ini itu petugas gabungan Kak. Ada dari Dinas Lingkungan Hidup, ada dari Dinas Damkar, ada dari Disub, dari Satpol PP dan lain sebagainya, Diskominfo juga. Begitu itu disupport supaya koordinasi kita kepada dinas-dinas terkait bisa lebih lancar. Gitu Kak. Iya, support pemerintah Kota Depok udah sangat baik. Nah, andaikan nanti support ke depan yang kami sangat-sangat butuhkan itu tentunya adalah penambahan personil. Karena kami hanya punya 2 regu setiap hari yang berkeliling mengarungi Kota Depok yang segini luasnya. Mungkin barangkali bila mana ada nantinya adalah tim maung di tingkat kecamatan atau bisa menggandeng relawan-relawan warga di tingkat kecamatan, itu tentunya kerja tim maung bakal lebih optimal. Insya Allah Depok licin dan kinclong tuh. Wah, insya Allah Depok licin dan hijau. Baiklah, kalau saat ini saya sudah bersama tim maung untuk membahas masalah kebersihan dan lain, saya juga tertarik nanti akan mengunjungi sekolah. Ada sekolah gratis juga di sini gitu ya. Ada. Perkembangan pendidikan Kota Depok seperti apa dan juga infrastrukturnya seperti apa. Jadi terima kasih Mas Sakti. Sekarang Sama-sama. waktunya kita untuk beres-beres lagi. Oke, kita Oke, beresin. kita lanjutin Sip. ya. Ya. Boleh pinjam sapunya? Oh, saya mau. Boleh nggak Pak pakai ini? Nih, Boleh ini, nggak? Kak, ini, Kak. Boleh ya. Sini ya. Sini ya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Kota Depok memiliki inovasi yang sangat menarik dalam dunia pendidikan. Salah satu adalah program RSSG atau Rintisan Sekolah Swasta Gratis. Dan saat ini saya sudah berada di SMP Tunas Bangsa Depok Center School untuk melihat bagaimana program sekolah gratis itu diterapkan di sini. Yuk. Halo, assalamualaikum. Saya Ai. Halo Bapak, saya Ai. Bapak Fitra dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Kalau ini pasti sekolah-sekolahnya. Bener Ibu? Nah, kalau di sebelah saya ini siapa? Saya dari Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Depok. Oh, pas berarti ya kalau kita ngobrol-ngobrol tentang sekolah gratis ini karena pas banget Tunas Bangsa ini adalah SMP ya? Iya. Nah, kalau ngobrol enaknya di sini sambil jalan nih? Sambil jalan. Sambil jalan, Iya, baiklah. Pak Fitra dan Mbak Bu Santi, kan kita tahu ya pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu kan memiliki inovasi yang sangat menarik, yaitu salah satunya ada program RSSG, Rintisan Sekolah Swasta Gratis. Kalau menurut Bapak dari pihak Dinas Pendidikan, khususnya adalah Kasih Kurikulum SMP gitu ya, ini program ini sudah berjalan berapa lama untuk sekolah gratis ini? Oke, untuk program sekolah gratis ini pada saat ini kita memasuki tahun kedua. Berarti sekarang ini adalah angkatan pertama dari program RSSG yang sudah kita gulirkan tahun lalu. Baik. Nah, itu kurikulumnya berbeda nggak sih Pak dengan yang sebelumnya? Misalnya kan misalnya nggak gratis ya. Gratis, apakah mungkin ada perbedaan kah jumlahnya atau ininya? Secara inti kurikulum kita tetap berpegangan pada kurikulum yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan yang berpusat dari kementerian gitu ya. Namun sekolah bisa memiliki karakteristik yang lain yang bisa menjadi variasi dari satu sekolah dengan sekolah yang lain. Oh, jadi boleh ya diperbolehkan untuk memvariasi itu. Nah, tapi Bu, kalau untuk minat dari para orang tua murid dan lain-lainnya gitu, menerima manfaat lah untuk sekolah gratis ini, saat ini seperti apa? Antusias sekali Kak. Untuk saat ini RSSG dengan adanya Rintisan Sekolah Swasta Gratis di Kota Depok, alhamdulillah sangat antusiasme karena memang
kita sekolah swasta, tapi memang digratiskan semuanya. Semuanya? Iya, jadi memang semuanya itu orang tua jadi sangat berminat sekali. Oke. Di tahun yang sekarang kelas 7 itu siswanya. Gitu, alhamdulillah. Berarti ini adalah khusus untuk kelas 7 dulu? Betul, 7 betul. berarti satu SMP ya? Satu Betul. SMP Satu kita. SMP. Iya. Nah, itu berarti kan antusiasnya tinggi. Peminatnya banyak sekali. Bagaimana sekolah untuk koordinir itu semua? Karena kan pasti banyak yang mau masuk sini. Dilihatnya betul. dari mana? Kita dilihat dari mulai prestasinya anak, Baik. dari akademiknya, dari non akademiknya seperti itu. Nanti kita seleksi terlebih dahulu, gitu kan. Dari mulai alamatnya juga Kak, gitu kan, dari Kota Depok. Jadi harus domisili Depok. Betul. Semuanya. Betul, kakaknya dari Kota Depok, KTP-nya dari Kota Depok, keluarganya. Oke, nah ini Gitu. menarik. Ini kan baru kelas 7, berarti Iya. dalam tahun kedua tahun ini ya? Akan tahun Iya, kedua. betul. Kelas 1 SMP. Nah, nanti ketika dia naik ke kelas 8 itu seperti apa? Apakah kalau pikiran orang saya awam gitu ya, Bu ya, Iya, karena iya. kan ini kelas 7, saya berpikirnya kayak, oh jangan-jangan hanya khusus kelas 7 saja yang gratis. Nanti kelas 8 dan 9-nya sudah mulai berbayar. Atau ini seperti apa? Kan takutnya ya ada yang salah-salah nih. Ada yang salah-salah pengertian antara ternyata dia nggak cuma kelas 7 aja. Iya. Gimana? Kalau untuk kelanjutan ke kelas 8-nya sih kita lanjut Kak, Lanjut. gitu. Masih lanjut RSSG gitu. Sampai nanti dia kelas 8, kelas 9 gitu Kak. Bukan berarti kelas 8 langsung ini bayar, tidak gitu. Kita lanjutkan program RSSG untuk di kelas 8 nanti. Oh, saya mengerti. Karena memang pemerintah Kota Depok menerapkannya untuk RSSG itu adalah pertama untuk di kelas 1 SMP. Mulai di kelas 1 SMP, berarti nanti untuk kedepannya ketika anak ini yang sekarang gratis nih, naik ke kelas 8 dan 9, berarti dia sudah mulai gratis lagi. Betul. Oh, tapi kalau yang tahun ini 8 dan 9-nya tetap berbayar. Iya, karena Tahun memang ini. program RSSG ini kan kita masih baru tahun dimulai 2025 kemarin. 2025. Bulan Juni. Oh, baik. Itu bagaimana Pak kalau dari pemerintah, support pemerintah untuk program RSSG itu sendiri bagaimana? Oh, sangat baik ya Bu terkait dengan support ini, karena kan sebenarnya program ini intinya kita ingin membuka sebuah ruang anak-anak itu bisa lebih banyak mengakses, khususnya di dunia pendidikan tingkat SMP. Ada banyak peluang. Nah, dengan adanya RSSG ini, anak-anak Kota Depok itu memiliki banyak pilihan, memiliki banyak akses yang terbuka untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama. Nah, saya pengen tahu Pak, ini kan SMP Tunas Bangsa menjadi salah satu sekolah dengan program RSSG itu. Betul. Saat ini di Depok ada berapa sekolah atau mungkin cuma beberapa swasta yang memiliki program tersebut? Oke. Untuk RSSG sendiri, Ibu, untuk Kota Depok kita memiliki yang sudah MOU dengan Dinas Pendidikan memiliki 49 sekolah, baik SMP dan MTS. Oh, jadi SMP dan MTS sudah Iya, ada ada MOU, 49. ada 40. Wah, berarti pilihannya banyak. Tapi mereka juga harus bersaing ya. Iya, Nilainya harus bagus kalau mau betul, gratis. betul sekali, Oh, betul ya, kalau sekali. nilainya jelek segala macam masih digratiskan nggak nantinya? Misalnya nih di prestasi kelas 7-nya ternyata dia tidak berprestasi, kurang berprestasi. Apakah ada ininya? Kita tidak langsung dikat seperti itu Kak, kita bina dulu siswanya. Dan alhamdulillah sih siswa kelas 7 ini sekarang berprestasi semua. Alhamdulillah dari mulai kita juara FLS 3N. Nah, alhamdulillah hari ini juga kita sedang mempersiapkan untuk FLS 3N dan O2SN itu. Kalau yang di belakang kita saat ini mereka lagi ngapain? Kayaknya udah siap-siap nih main drum. Ya, alhamdulillah. Di belakang kita ini semuanya teman-teman ini dari siswi dan siswa SMP Tunas Bangsa Deces untuk kegiatan marching band. Wah, keren banget. Kalau gitu saya mau lihat bagaimana atraksi marching band yang dilakukan oleh anak-anak SMP Tunas Bangsa Betul, Deces. iya. Kita langsung lihat aja ya. Yuk, mau lihat dong Kakak, boleh nggak? Boleh. Yeay. Yuk, mau main lagu apa?
tadi saya dari SMP Tunas Bangsa Depok Center School yang menjadi salah satu bagian dari program RSSG atau Rintisan Sekolah Swasta Gratis. Kali ini saya ingin membahas infrastruktur. Karena dengan infrastruktur yang tertata dan memadai, sudah pasti Kota Depok dapat tumbuh lebih layak huni, modern dan juga berdaya saing. Dan saat ini saya sudah berada di daerah mana nih Mas? Jalan Grogol. Jalan Grogol di Kota Depok. Nah, samping saya ada Mas Erli selaku Kasih operasional dan pemeliharaan bidang SDA di bagian PUPR. Nah, saya mau nanya nih, kebetulan di belakang saya lagi ada sebuah pengerjaan. Jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara infrastruktur atau tatanan kota di Kota Depok, kan tidak hanya jalan saja harus kita benarkan, tapi salah satunya adalah aliran sungai. Betul. Seperti ini adalah salah satu tugas dari PUPR juga. khususnya bidang SDA. Khususnya adalah bidang SDA. Nah, kalau yang di belakang ini sedang ada pengerjaan apa, Mas? Ini normalisasi kaitan dengan sampah. Kebetulan ini tindak lanjut dari laporan masyarakat kaitan dengan adanya sampah yang menumpuk di Kali Cabang Tengah, Kelurahan Mampang, Jalan Raya Grogol. Oke, dari SD bagian SDA sendiri juga harus menjaga bagaimana aliran sungai di Depok ini supaya lancar dan tidak adanya nanti banjir ke depannya. Betul. Oke, kalau ini apakah setiap bulannya rutin atau setiap minggu atau tergantung laporan warga? Setiap hari rutin kita. Karena sampah itu setiap hari ada. Kemudian laporan-laporan warga harus kita tindak lanjuti, maksimal itu 1 kali 2 kali 24 jam. 2 kali, maksimal 2 kali 24 jam harus ditangani. Harus ditangani. Oke. Selain adanya pembersihan rutin seperti ini yang ditangani maksimal 2 kali 24 jam untuk memastikan aliran sungai di Kota Depok ini lancar, tapi ada nggak juga tindakan seperti drainase di sini? Karena kan kalau kita tahu kalau hujan turun sangat lebat, apalagi aliran lancar, drainase kurang, pasti akan banjir di mana-mana. Itu seperti apa? Tindak lanjutnya penanganan jangka pendeknya kita akan melebarkan dimensi drainase sekunder dan premier. Gunanya untuk menambah debit air agar tidak meluap ke lingkungan. Kemudian kita ada infrastruktur pengendali air. Contohnya pembuatan embung dan setu buatan. Setu buatan, Betul. danau buatan. Danau buatan, Ya. betul. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan revitalisasi danau-danau di 7 danau atau setu di Kota Depok. Contohnya untuk menormalisasi atau pengerukan sedimen-sedimen yang sudah banyak. Oke, dari aliran sungai hingga drainase gitu, kira-kira apa lagi yang menjadi fokus dari PUPR untuk Kota Depok ini? Fokusnya ya seperti yang saya katakan awal tadi, pelebaran dan pendalaman saluran, seperti itu. Termasuk juga pembuatan setu-setu buatan Betul, itu, betul. lalu juga mungkin di perumahan dibuat lagi ada biopori Betul. untuk resapan yang lebih dalam lagi agar Kota Depok terhindar dari banjir. Siap. Kalau saat ini seperti apa, Mas? Berapa persentase banjir di Kota Depok? Persentase banjir ketika hujan itu 60%. Masih 60%. Masih 60%. Jadi masih ada pekerjaan tugas-tugas di Masih ada PUPR, pekerjaan. khususnya adalah SDA, Betul. untuk menangani masalah banjir ini. Betul. Terima kasih Mas Erli. Sama-sama. Sehat terus dan Amin. semoga Kota Depok bisa terhindar dari Amin. banjir ke Amin. depannya. Amin. Kalau main ke Taman Bali Kota Depok, jangan lupa untuk mampir ke toko oleh-oleh DDM atau Depok Dekranasda Maju. Karena di sini banyak sekali barang-barang yang mungkin kerajinan dan lain-lainnya yang dihasilkan dari masyarakat Kota Depok. Dan di samping saya ada Ibu Wali nih, ada Ibu Siti Barkah Hasana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat. Nah, di samping saya ada Ibu Diati. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah Bu, ini menarik sekali gitu ya kalau kita boleh sambil jalan-jalan Ibu. Silakan. Saya tadi datang ke Taman Bali Kota, udah lihat-lihat ngobrol sama Pak Wali, tapi saya juga tertarik untuk datang ke toko oleh-oleh di sini. Nah, di sini ada apa aja Bu di Dekranasda Depok Maju ini? Ya,
Terima kasih Mbak Ai. Hari ini saya senang sekali bisa memberikan informasi terkait tentang Depok. Salah satunya nih toko oleh-oleh Dekranasda Depok Maju yang memang saya sebagai Ketua Dekranasda ini ada Bu Wit selaku Kepala Dinas Disdagin yang berkolaborasi dengan kami. Nah di sini hasil dari karya warga Kota Depok nih Mbak Ai yang memang kita sudah kurasi, artinya dari sisi seleksi sudah kita betul-betul layak untuk dipromosikan. Nah ini kita ada craft dan fashion. Nah salah satunya ini kita punya produk yang sangat unik nih. Apa mungkin ini? Nggak disangka ya. Kira-kira Mbak Ai tahu nggak ini bahan apa ya? Sebentar. Seperti ini, kemudian Ini pasti kayaknya tambal sulam dan lain-lain ya. Seperti ini ya. Plastik kah? Ya, betul. Bagus banget. Ini kita diolah dari plastik, sisa plastik rumah tangga, diolah seperti ini. Oh bagus, bagus Ini seperti banget. ini hasilnya. Dan harganya juga sangat murah. Coba saya intip sedikit ya. Oh iya, murah dan terjangkau. Jadi ada salah satu karya warga Depok sini. Ya. Oke, selain namanya itu ada Mbak apa? Ai, namanya Mbak Ai. Namanya- Sama ya. Oh, saya jadi nggak enak, jadi ajang promosi produk saya sendiri dong, Ibu. Ya. Jadi ini adalah karya dari Ibu Ai. Ibu Ai. Oh, Betul. saya Mbak Ai. Ada di sini. Terima kasih. Ya. Tapi kalau untuk karya-karya seperti ini gitu kan banyak ya, ada craft, ada segala macam itu. Ada pembinaan khusus nggak sih? Oh iya ada. Ada. Kemarin kami dengan Disdagin berkolaborasi setelah kami kurasi sebanyak 300, kami pilih 3 kategori utama, media dan pemula. Jadi kalau utama itu sudah seperti ini. Jadi mereka sudah layak untuk dipromosikan. Nah, bagus ya. Nah kalau yang media sama pemula itu kita latih lagi, kita bina, ikuti pelatihan-pelatihan oleh Disdagin yang nanti mereka bisa kita promosikan pada kegiatan di toko oleh-oleh dan mungkin event-event yang di luar seperti itu. Oke, jadi memang ada pembinaan ya, khusus ini juga seperti, buat mereka. Seperti ini. Wah, bros-bros cantik banget. Bros-bros cantik gitu. Dan biasa untuk diikutkan ke pameran juga di sini? Jadi kita kan kalau ada fashion show, mereka satu paket, ada brosnya, ada tasnya, ada sepatunya. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman yang hasil craft mereka. Wah, keren banget. Jadi seperti memang itu. Depok ini karya-karyanya dari masyarakatnya luar biasa. Iya, Kalau misalnya kita lihat sekeliling gitu ya, ada tas, ada rajutan tas, lalu juga ada seperti ini, ada bros. Ibu juga bilang tadi kalau kita fashion show harus sepaket. Di sebelah sana ada batik juga. Ada Ada ini batik bekerja juga. sama dengan desainer terkemuka atau memang ada desainer yang warga Depok sendiri? Kita Depok sama Mas Sony ya. Kebetulan Mas Sony itu tim kami di Dekranasda yang selalu mengawal kami untuk membimbing teman-teman bagaimana menciptakan sebuah desain yang kekinian. Jadi Mas Sony itu yang selalu membimbing kami, teman-teman fashion, sehingga mereka update terus terkait perkembangan fashion hari ini dan ke depan. Wah, keren. Ya. Batiknya batik tulis, batik cap? Semua ada, dari mulai batik tulis, kemudian alami, kemudian juga yang memang saat ini sedang ngetren di anak muda ya. Oh ini Nih, ya? Ya ini. Wah, keren banget. Oh ini kayak outer-outer gitu. Ya, ini kan gaul ya. Ya, ini gaul. Ini arah Mas Sony juga bagaimana Depok dengan kekhasan gongsi bolongnya ini ya Mbak ya. Kemudian ini tenun, ini lurik ya. Jadi kita padukan dengan berbagai kolaborasi berbagai daerah. Tapi kita ada kekhasan ini batik gongsi bolong ini. Gongsi bolong tuh maksudnya gong? Itu gong. Gong tapi bolong? Ya, yang untuk ini. Ya, ini yang saya pakai. Ini batiknya, ini brosnya. Kemudian dikombinasi. Nah, ini seperti ini gongnya seperti itu. Keren banget. Jadi lurik, kemudian ditambah tenun, ditambah batik Depok jadi indah dan luar biasa. Oke, dan kita tahu Depok kan mau ulang tahun ya? Betul. Hari ulang tahun yang Ini juga nih ke-27. lucu banget kan? Nah, Ini bagus. Ya, Bagus, ini bagus untuk banget, anak-anak Ibu. muda ya. Kayak kita-kita. Iya, jadi kita sesuaikan dengan anak-anak zaman now, jadi biar kekinian juga. Oh, jadi nggak perlu lah cari-cari di mana-mana, main aja ke Taman Balai Kota, banyak yang bagus-bagus ya kan. Nah, sebentar lagi kan mau hari ulang tahun Kota Depok yang ke-27. Apakah barang-barang ini ada di sini juga akan dipamerkan nanti pada saat ulang tahun? Seperti apa? Ya, sudah barang tentu. Jadi kami setiap hari Minggu, selain kita punya toko di sini, kami membuka 10 stand di sini.
Ada 10 stand yang kami bekerja sama dengan Bank BJB. Jadi kami free untuk mereka dan kami gilir mereka untuk mempromosikan produk-produknya. Oke, jadi produk-produknya ada fashion, ada craft, ada UMKM misalnya, pangan, makanan-makanan snack itu juga ada. Semua ada. Itu setiap hari Minggu kita siapkan di sana. Wah, gitu. jadi yang bukan warga Depok kalau mau lihat hasil dari masyarakat Depok datang ke Car Free Day setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu karena barang-barang dari masyarakat Depok yang bagus-bagus hadir semuanya dan harganya terjangkau. Oke, Bu, jadi nggak usah jauh-jauh beli oleh-oleh ya. Ini saya udah pegang-pegang ini, tadinya saya tertarik dan saya mau bayar, boleh di sana Ibu? Saya bayar ya. Saya mau bilang ke teman-teman di luar sana kalau ada barang bagus di sini, jadi main-main ke Taman Balai Kota Depok. Ya. Oh iya, untuk saat ini karena kita HUT Kota Depok, kita ada diskon. Ada diskon. Ya. Jadi dalam rangka belum bayar. memperingati HUT Kota Depok ada diskon buat warga Depok yang mau belanja, pokoknya ada diskon khusus untuk ulang tahun Kota Depok. Saya datang di waktu yang tepat, saya dapat diskon. Yuk kita bayar dulu. Terima kasih. Senang sekali, saya sekarang sudah bergabung lagi sama Pak Supian, ya kan, di kantor Balai Kota di sini di Depok. Sebelumnya tadi pagi-pagi saya udah nemuin Bapak lagi jogging, maaf sedikit mengganggu, tapi saya memisahkan diri sudah bergabung dengan tim Maung. Saya juga udah mengunjungi sekolah ya RSSG itu juga sudah bertemu Ibu juga di depan, membahas mengenai Dekranasda dan juga lain-lainnya. Dan saat ini saya menemani Bapak untuk melihat ini apa Pak? Kantor pelayanan publik? Jadi ini kantor namanya ruang ini ada ruang pelayanan PBB dan BPHTB. Jadi kalau tadi baik keliling, terus kita mau rencana bangun itu, mau ada kebijakan rintisan sekolah swasta gratis kan nggak lepas dari pembiayaan. Nah, dinas ini adalah dinas yang boleh dibilang mengumpulkan dana, mencari dana dari masyarakat. Salah satunya bidang ini bidang pendapatan 2 namanya. Dia bertanggung jawab bagaimana mengumpulkan pajak bumi dan bangunan dari masyarakat Kota Depok dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dua pajak ini dulu pajak pusat, sekarang jadi pajak daerah dan ini sumber pendapatan terbesar di Kota Depok. Jadi dari target 3,3 triliun PAD kita, 1 triliunnya dari gedung ini. Oke, ini ada pelayanan PBB dan BPHTB. Oke, yang tadinya di pusat sekarang ada di sini. Ini satu lagi mungkin saya cerita Mbak ke masyarakat Depok. Kita ada kebijakan buat warga Depok yang punya aset tanah maupun bangunan yang nilainya maksimal 200 juta. Oke, jadi maksimal ya? Maksimal 200 juta, itu free, gratis. Wow. Jadi di Depok itu kurang lebih ada 120.000 warga yang memiliki lahan, tanah, bangunan nggak sampai 200 juta atau maksimal 200 juta dan itu kita bebaskan. Jadi tidak ada pajak bumi dan bangunan buat masyarakat yang memiliki harta, tanah, bangunan rumah itu tidak lebih dari 200 juta. Berarti kalau misalnya kurangnya informasi mereka bisa datang ke sini gitu ya? Bisa datang ke sini. Nah, ini adalah pelayanan PBB dan BPHTB, ada juga masyarakat di sini. Ini biarpun hari Jumat ya, Jumat itu kan bukannya WFH ya Pak ya? Tetap aja kita controlling seperti ini ya? Ya, kita kontrol WFH karena saya memastikan bahwa masyarakat tetap terlayani dengan pelayanan pajak bumi dan bangunan dan ini menjadi salah satu boleh dibilang sumber pendapatan kita. Ya, terima kasih semuanya. Neng, gimana pelayanannya, teman? Gimana hari ini? Saya jadi bapak. Ramai. Terus apa, Pak? Ya. Terus apa? Sehat. Sehat. Ya. Mbak. Mau apa nih, Pak? Mau pelayanan bayar PBB sama print outnya. Bayar PBB. Bayar. Gitu. Udah, tapi udah dilayani. Masih antri. Nomor antrian. Oke. Tapi selama ini, Pak, layanan di sini oke nggak, Pak? Layanannya oke nggak, Pak, di sini? Layanannya oke. Oke, Pak. Kasih. Sini, wah banyak dong asetnya, Pak. Enggak, Pak. Makasih ya, Pak. Udah bayar pajak bumi dan bangunan. Bapak sehat selalu, jadi berkah buat Kota Depok, buat Bapak juga. Sehat terus, Bapak. Layanan apa, Pak? Mengingat ini adalah 1 tahun masa kepemimpinan Bapak di Kota Depok. Nah, kira-kira apa nih kalau kita refleksi ke diri sendiri pribadi gitu? Apa pembelajaran yang sudah didapat
saat memimpin Kota Depok, atau mungkin capaian dan lain-lainnya seperti apa? Ya, pertama saya berterima kasih ya kepada seluruh masyarakat Kota Depok atas dukungan yang diberikan, Forkopimda, stakeholder, semuanya memberikan dukungan atas perjalanan tugas-tugas ini. Yang pasti 1 tahun memang waktu yang sangat singkat ya dalam upaya kita menyelesaikan PR-PR Kota Depok. Tapi alhamdulillah tahun kemarin tadi Bapak yang menghampiri saya menanyakan tentang rencana progres penyelesaian tadi Sawangan Gubro kayak apa gitu ya. Tahun ini kita udah akan mulai membangun. Kemudian yang kedua di sisi yang lain tantangan buat ya tahun ini ya dengan kondisi ekonomi, keterbatasan anggaran. Ini juga menjadi tantangan. Makanya fokus kita Mbak Ai gimana pendapatan kita bisa maksimal. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan untuk pembiayaan infrastruktur dan termasuk kerintisan sekolah swasta gratis ini kan butuh pembiayaan. Kita harus benar-benar kami alhamdulillah dengan dukungan teman-teman perangkat daerah bagaimana anggaran-anggaran ini kita benar-benar prioritaskan pada anggaran yang memang menjawab harapan masyarakat. Yang sesuai anggaran yang dibutuhkan. Dan kami juga melaporkan secara rutin terhadap pendapatan yang kita dapat, kemudian pemanfaatannya buat apa ke masyarakat ini pun kita lakukan. Jadi mudah-mudahan tahun pertama ini udah menjadi landasan atau langkah awal kita untuk menyelesaikan PR-PR di tahun-tahun berikutnya. Amin. Tapi ada yang menarik juga di hari ulang tahun Depok, Kota Depok ke-27 ini bahwa tidak boleh ada mengirimkan karangan bunga ke kantor, tapi bolehnya adalah kirim bibit tanaman aja. Betul. Iya, itu benar ya? Betul. Ya, jadi itu ya sebetulnya kegiatan seperti ini kan bukan baru pertama ya. Artinya teman-teman di daerah lain juga menghimbau hal yang sama buat kami. Kalau yang positif ya kita ikutin, termasuk kita lihat bahwa memang ya karangan bunga seneng bagus, tapi memang hari ini kita lebih prioritas bagaimana Depok di titik-titik harus banyak pohon, harus lebih hijau. Ini sebagai kontribusi kita buat anak cucu kita, oksigennya tetap bagus. Jadi Depok lebih hijau dari yang sekarang. Amin. Bebas dari banjir juga ya Pak ya. Ini juga PR kita tuh. Iya, karena memang banjir itu adalah musuh semua masyarakat. Kayaknya udah banjir tuh kayaknya kalau bisa itu harus diatasi cepat. Selesai. Ini jadi banjir Margonda kita rutin terus. Satgas mungkin kalau sempat ketemu dengan teman-teman Satgas, mereka rutin saluran kita bersihkan dulu. Alhamdulillah sekarang udah hujan lebat, Margonda udah nggak kena limpasan air lagi. Oke, Pak, boleh tahu nggak capaian Bapak? Tadi kan Bapak sudah menjabarkan gitu ya. Kira-kira udah apa saja yang dikerjakan untuk Kota Depok. Mungkin ada harapan ke depannya untuk Depok yang saat ini Bapak pimpin selama 1 tahun. Apa aja Pak? Ya, yang pasti saya sangat punya harapan besar bahwa orang Depok bangga dengan kotanya. Depok adalah rumah kita bersama, kita punya tanggung jawab yang sama. Dan tadi kalau cerita viral seperti apa ya kita pengen semua akan bangga pada kotanya, bukan malah menertawakan kotanya. Nah, untuk langkah itulah yang harus kita tempuh, menyelesaikan PR-PR banjir, masalah sampah, masalah kemacetan, pendidikan kita fokus karena kita juga pengen generasi ke depan jauh lebih hebat. Modal utamanya adalah pendidikan. Gitu. Pak Supian Suri selaku Wali Kota Depok, terima kasih atas waktunya sudah menyebut saya dari pagi sampai saat ini dan selamat ulang tahun ke-27 tahun untuk Kota Depok. Semoga memang segala sesuatu yang Bapak harapkan tadi bisa terwujud. Amin. Tidak perlu waktu yang lama, insya Allah, dan Depok semakin asri, semakin bersih, semakin indah dan nyaman untuk masyarakatnya. Segala sesuatunya bebas dari banjir, infrastruktur oke, pendidikan oke, nyaman jadi warga Kota Depok. Terima kasih. Makasih Bapak. Kompas TV, Mbak Terima kasih. Dan akhir kata saya Permata Sarihara pamit. Sampai jumpa di VVIP berikutnya. Dadah. Wah, ini hijau-hijau banget. Di usia yang ke-27 tahun, Depok terus melangkah menjadi kota yang tumbuh dinamis, penuh semangat dan kaya akan keberagaman budaya. Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Depok tahun ini hadir semakin meriah dengan kebersamaan dan semangat warga yang memenuhi setiap sudut kota. Beragam kegiatan digelar untuk memeriahkan perayaan, mulai dari festival budaya, bazar UMKM, hingga hiburan musik yang menghadirkan antusiasme luar biasa dari masyarakat. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua larut dalam suasana penuh sukacita. Di tengah kemeriahan itu, tersimpan pula tradisi yang terus dijaga turun-menurun, yaitu tradisi Lebaran Depok, sebuah warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Depok.
Tradisi ini menjadi simbol kuatnya nilai kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat Depok, bahwa di tengah pesatnya perkembangan kota, akar budaya tetap hidup dan dirawat dengan baik. Lebaran Depok bukan hanya menjadi ruang perayaan semata, namun juga menjadi wadah untuk tetap melestarikan seluruh komunitas budaya yang hidup di kota Depok. Kota Depok terus bergerak maju menjadi kota modern tanpa melupakan tradisi. Kota yang tumbuh dengan semangat kolaborasi, keberagaman, dan cinta masyarakatnya. Dirgahayu Kota Depok ke-27 bersama melangkah menuju Depok yang semakin maju, nyaman, dan membanggakan. Terima kasih Anda telah menyaksikan VVIP bersama Depok Maju dipersembahkan oleh